Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menyaksikan video laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Perkenalkan, nama saya Yesi Vita Wahidatus Solihah, Jabatan Perawat Terampil, Unit Kerja RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso. Saya adalah peserta Latsar golongan 2, Angkatan 162, Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2021. RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso merupakan rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kabupaten Wonogiri yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 40 Wonogiri. Visi RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso adalah menjadi rumah sakit unggulan yang diminati masyarakat. Sedangkan misinya yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan lengkap dan paripurna yang berkualitas tinggi, berstandar internasional, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan demi mewujudkan Wonogiri sehat. Pada video ini, saya ingin menunjukkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Laporan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Tindakan Oral Higien pada Pasien dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, Kabupaten Wonogiri. Untuk tahapan kegiatan saya, terdapat 5 kegiatan. Kegiatan pertama, mengkaji pengetahuan dan observasi pelaksanaan oral higien perawat ruang ICU. Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan adalah membuat instrumen kuesioner pengetahuan dan observasi pelaksanaan oral higien. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menyusunnya dengan efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab. Keterkaitan agenda 3 yaitu meningkatkan pengetahuan perawat atau manajemen ASN. Setelah instrumen selesai saya buat, saya melakukan konsultasi dengan mentor yaitu Bapak Dwi Yulianto S.Kepners. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu sopan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, musyawarah mufakat, transparan dan jujur, serta tanggung jawab. Keterkaitan agenda 3 yaitu meningkatkan kualitas mutu pelayanan keperawatan atau pelayanan publik dan meningkatkan kompetensi perawat atau manajemen ASN. Kemudian saya melakukan pengkajian kepada perawat ICU dengan instrumen yang telah dibuat. Sebelum melakukan pengkajian, saya meminta izin kepada Kepala Ruang ICU yaitu Bapak Parmanto S.Kepners. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu tanggung jawab dan kejelasan, jujur dan transparan, efektivitas dan efisiensi, serta sopan dan santun. Keterkaitan agenda 3 yaitu memberikan masukan dalam memberikan bimbingan kepada perawat atau manajemen ASN dan meningkatkan mutu layanan atau pelayanan publik. Setelah pengkajian selesai, saya melakukan rekapitulasi jawaban. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu berdoa, tanggung jawab, jujur dan transparansi, serta efektif dan efisien. Keterkaitan agenda 3 yaitu meningkatkan kompetensi perawat atau manajemen ASN dan meningkatkan mutu pelayanan atau pelayanan publik. Kegiatan kedua, melakukan sosialisasi pada perawat tentang oral higien. Pada kegiatan ini, saya menyiapkan materi untuk sosialisasi. Saya mengaktualisasikan nilai aneka yaitu tanggung jawab, jelas, efektif, inovatif dan efisien, disiplin dan bekerja keras, serta tidak menyinggung suatu ras, suku maupun agama dalam menyusun materi sosialisasi. Keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan meningkatkan mutu layanan atau pelayanan publik. Setelah menyusun materi, kemudian saya berkonsultasi kepada mentor mengenai materi sosialisasi sekaligus meminta masukan tentang pelaksanaan sosialisasi. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara musyawarah mufakat, sikap sopan dan menghargai, serta tanggung jawab. Keterkaitan agenda 3 yaitu meningkatkan mutu layanan atau pelayanan publik. Tahap selanjutnya adalah membuat undangan sosialisasi dan daftar peserta sosialisasi. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu berdoa terlebih dahulu, bertanggung jawab untuk membuat undangan sosialisasi dan daftar hadir sosialisasi secara mandiri. Kemudian saya menyiapkan tempat dan sarana prasarana untuk sosialisasi. Nilai-nilai aneka yang saya aktualisasikan yaitu ramah, bertanggung jawab terkait penyiapan tempat dan sarana prasarana sosialisasi, serta bermusyawarah dengan Kepala Ruang ICU untuk mencapai mufakat. Tahap selanjutnya yaitu melaksanakan sosialisasi tentang oral higien. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu jelas, transparan dan bertanggung jawab,
sopan dan santun, serta memberikan kesempatan kepada peserta bila ada yang ingin memberikan usulan. Kemudian saya berdiskusi atas usulan atau saran yang diajukan. Keterkaitan agenda 3 yaitu melaksanakan tugas secara konsisten atau manajemen ASN dan meningkatkan mutu pelayanan atau pelayanan publik. Kegiatan ketiga, menyusun checklist monitoring oral hygiene. Saya melakukan aktualisasi dengan membuat checklist monitoring. Saya mengaktualisasikan nilai aneka yaitu bertanggung jawab, mandiri, efektif, inovatif, dan efisien, serta musyawarah. Keterkaitan agenda 3 yaitu meningkatkan kompetensi perawat atau manajemen ASN. Setelah checklist selesai dibuat, kemudian saya berkonsultasi kepada mentor. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu sopan santun, berdiskusi untuk mencapai kesepakatan dan tanggung jawab. Keterkaitan agenda 3 yaitu profesional atau manajemen ASN. Kemudian saya mensosialisasikan lembar checklist pada perawat ICU. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu jelas dan penuh tanggung jawab, saling mencintai dan menghargai, serta sopan dan santun. Keterkaitan agenda 3 yaitu bekerja secara profesional atau manajemen ASN dan meningkatkan mutu layanan atau pelayanan publik. Kegiatan keempat, membuat poster tentang tindakan oral hygiene. Tahap pertama, saya membuat draft poster. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu tanggung jawab, tidak menyinggung suatu ras, serta efektif, efisien, dan inovatif. Keterkaitan agenda 3 yaitu tugas dan fungsi perawat atau manajemen ASN. Setelah selesai membuat draft poster, kemudian saya berkonsultasi dengan mentor. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu sopan santun, musyawarah mufakat, dan tanggung jawab. Keterkaitan agenda 3 yaitu profesionalitas dan tanggung jawab atau manajemen ASN. Setelah draft poster mendapat persetujuan mentor, kemudian saya membuat surat pemesanan poster. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu cermat, bertanggung jawab, serta mandiri dan jujur. Keterkaitan agenda 3 yaitu tanggung jawab atau manajemen ASN. Tahap selanjutnya, saya memesan poster pada pihak ketiga. Saya memesan poster di tempat yang profesional dan terpercaya. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu berdoa, tanggung jawab dan jelas, serta disiplin dan jujur. Keterkaitan agenda 3 yaitu tugas ASN atau manajemen ASN dan memberikan pelayanan yang baik atau pelayanan publik. Setelah poster selesai dicetak, kemudian menempel poster di tempat yang mudah terlihat. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu tanggung jawab, jujur, dan efektif. Keterkaitan agenda 3 yaitu tanggung jawab atau manajemen ASN dan pelayanan yang bermutu atau pelayanan publik. Kegiatan kelima, melakukan penerapan tindakan oral hygiene. Sebelum melakukan tindakan, saya memberi salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan maksud dan tujuan terlebih dahulu kepada pasien. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu berdoa dan tidak membeda-bedakan menurut ras, agama, dan golongan, tanggung jawab, serta sopan dan santun. Setelah pasien bersedia untuk dilakukan oral hygiene, kemudian saya mempersiapkan alat. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu tanggung jawab, tepat, akurat dan jelas, efektif dan efisien, serta disiplin dan bekerja keras. Keterkaitan agenda 3 yaitu kompeten dan profesional atau manajemen ASN. Tahap selanjutnya yaitu melakukan tindakan oral hygiene sesuai SOP. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu tanggung jawab, sopan dan santun, serta pasti. Keterkaitan agenda 3 yaitu memberikan pelayanan bermutu. Tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi setelah melakukan tindakan oral hygiene. Saya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka yaitu tanggung jawab, pasti, serta jujur dan transparan. Capaian dari semua kegiatan ini adalah 100% karena semua kegiatan telah terlaksana. Berikut testimoni dari Bapak Parmanto S. Kepner selaku Kepala Ruang ICU. Dengan adanya monitoring untuk perawatan pasien, khususnya untuk pasien yang tidak baring ataupun yang ketergantungan, sangat membantu sekali terhadap kinerja perawat khususnya di ICU karena dapat ada mapping pasien-pasien mana yang memerlukan untuk dilakukannya personal hygiene dan khususnya oral hygiene. Kemudian juga sangat membantu sekali terhadap cara kerja kita, cara kerja perawat ICU khususnya dalam total care khususnya untuk oral hygiene. Karena memang oral hygiene itu sendiri adalah sebagai tolak ukur standar di mana
dapat diketahuinya pasien, baik buruknya perawatan pasien tidak sadar adalah dari bagaimana perawatan itu sendiri. Demikian video laporan aktualisasi saya selama masa habituasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya, khususnya bagi perawat. Dan semoga kita bisa menjadi perawat yang kreatif dan inovatif saat memberikan pelayanan kepada pasien. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.